Badan Standarisasi Dunia. Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi nasional setiap negara, dikarenakan singkatan dari masing-masing berbeda dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Prancis. Maka pendirinya menggunakan singkatan ISO. Itu International Telecommunication Union adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk teknologi informasi dan komunikasi. IEC, International Electrotechnical Commission, adalah suatu ornog standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait. ISO-I, International Organization of Standardization, untuk standarisasi menetapkan standar nasional di bidang industrial dan komersial. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa. Setelah itu ada ANSI, American National Standard Institute, suatu kantor pertukaran informasi nasional dan suatu badan koordinasi untuk menentukan standar di AS. ATS, Advanced Trade Association, mendesain standar High-Speed Local Area Network yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan commercial marketplace. CEA, International Commission on Illumination, organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya. DISA, Data Interchange Standard Association, pertukaran data bisnis dari komputer ke komputer lain dengan format yang sudah ada. ECA, Electronic Components Assemblies dan Material Association, memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal mayor antara lain komponen elektronik, consumer elektronik dan telekomunikasi, dan keamanan internet. IEIA, Electronic Industry Alliance, anggotanya adalah pabrik elektronika di USA pada bidang telekomunikasi. ECMA, European Computer Manufacturers Association, organisasi Eropa yang standar dalam teknologi, sistem, dan informasi standarisasi. ETSI, European Telecommunication Standard Institute, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. FCC, Federal Communication Commission, yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. IETF, Internet Engineering Task Force, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IT, Informasi Teknologi Industrial Council, meningkatkan kualitas kehidupan Amerika. Melindungi informasi personal. TA, Telecommunication Industry Association, atau ANSI, yang penyelenggaraan dengan Asosiasi Industri Elektronika. CNLF, Badan Standarisasi Teknologi Informasi. Fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer. Contoh protokol dan kegunaan protokol pada ketujuh lapisan layer di bawah antara lain. P-cycle, pelengkap yang adalah berarti lapisan yang berhubungan dengan fisik. Fungsi P-cycle layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode pensinyalan, dan lain-lain. 2. Ada data link, pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan dalam RAM. Terdapat 2 level pada lapisan link data, yaitu logical control dan access control.
3. Network. Lapisan adalah fungsi lama untuk membantu menyelidikkan alamat IP atau internet protokol. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. 4. Sesuai dengan namanya, memiliki tugas sebagai pengantar dan memiliki fungsi memecah dalam data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data ke session layer menuju network layer maupun sebaliknya, dan lain-lain. 5. Ada session selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan susunan ini mempunyai bagaimana sebagai sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat memanajemen manajemen dari sebuah koneksi. Setelah itu ada presentasi layer kedua pada saat data mulai ditransfer, dan bertindak sebagai layer ke-6 sebuah komputer menerima paket disebut dengan nama presentation layer. Akhir ada application sebagai pelepas data sebuah jaringan dan penampil sebuah data sebuah jaringan memiliki sebuah fungsi seperti berikut: menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu mengakses jaringan, dan lain-lain.